Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Dio Hendra Putra. Izin pada kesempatan kali ini akan menyampaikan ujian tengah semester yang berbentuk reflective review terhadap teori-teori atau materi yang pernah dijelaskan atau didiskusikan bersama-sama pada masa perkuliahan sebelumnya, serta melakukan review video terhadap salah satu link yang telah diberikan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Andini. Baik, selanjutnya sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, saya izin menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Andini selaku dosen pengampu, juga rekan-rekan mahasiswa Magister Teknik Sipil lainnya, karena selama masa perkuliahan yang kemarin telah dilaksanakan, saya merasa banyak manfaat positif yang diberikan atau memiliki dampak yang sangat baik bagi saya pribadi. Pertama adalah dengan adanya perkuliahan yang dibentuk dengan mengerjakan tugas secara kelompok, kemudian mempresentasikan dan mendiskusikannya secara bersama-sama. Hal ini memberikan banyak perkembangan soft skill, baik bagi saya, mungkin juga untuk rekan-rekan yang lain akan menerima dampak serupa. Karena dalam pengerjaan tugas ini, penyampaian kuliah-kuliah kemarin, kita juga dituntut untuk melakukan kerjasama dengan anggota kelompok lainnya dan juga untuk mendengarkan dan saling berbagi pendapat dengan rekan-rekan kelompok yang lainnya. Kita juga mendapatkan banyak insight baru, terutama tentang ilmu pengembangan wilayah dan juga tentang hal-hal lainnya yang di luar materi, karena kita bisa berdiskusi selama masa perkuliahan berlangsung. Baik, untuk mempersingkat waktu, izin saya menyampaikan langsung eh, reflective review yang bergantung kepada materi yang sebelumnya sudah pernah disampaikan, baik itu oleh kelompok kami dan juga kelompok yang lainnya. Pertama, dalam ilmu pembangunan wilayah terdapat dua disiplin ilmu. Yang pertama ada ilmu ekonomi wilayah dan juga ada ilmu kewilayahan. Kemudian pembangunan wilayah juga didasari oleh beberapa teori lokasi. Yang pertama ada teori klasik, teori aglomerasi, teori klaster, dan juga teori urbanisasi. Kemudian dari pembangunan wilayah akan timbul lokasi yang berdasarkan dengan teori growth wall atau wilayah yang akan muncul sebagai pusat pertumbuhan, dan wilayah tersebut akan memancarkan multiplier effect kepada wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Untuk membantu proses atau perencanaan alat pembangunan wilayah dibutuhkan beberapa alat analisis. Yang pertama ada autokorelasi spasial, keunggulan komparatif, location quotient atau LQ, dan kemudian ada shift set. Kemudian dari alat analisis tadi akan didapatkan beberapa teori basis ekonomi, terutama dari location quotient. Dari location quotient akan menghasilkan output yang berupa teori sektor basis yang akan digunakan sebagai kebutuhan ekspor dan juga sektor non basis untuk kebutuhan regional atau wilayah itu sendiri. Untuk lanjut ke topik berikutnya, yaitu topik pertama tentang pengantar ekonomi pengembangan wilayah. Sini terdapat ilmu ekonomi wilayah. Ilmu ini lebih menitik beratkan tentang bagaimana aktivitas ekonomi yang tersebar dalam ruang geografis tertentu, serta bagaimana perbedaan spasial dapat mempengaruhi pertumbuhan serta kesejahteraan antar wilayah. Ilmu ini menyoroti beberapa faktor yang menyebabkan sebagian wilayah menjadi berkembang lebih cepat apabila dibanding dengan wilayah yang lainnya, seperti ketersediaan sumber daya, akses pasar, infrastruktur, hingga aglomerasi industri. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi sektor unggulan basis ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan dan mengkaji hubungan antar wilayah dalam konteks perdagangan, mobilitas tenaga kerja, dan distribusi investasi. Kemudian tentang ilmu kewilayahan. Ilmu kewilayahan lebih luas lagi karena mencakup perspektif ekonomi, geografi, perencanaan wilayah, ekologi, dan sosiologi. Ilmu ini berfokus pada struktur dan dinamika wilayah sebagai suatu sistem yang mencakup ruang fisik, aktivitas manusia, serta interaksi antar elemen tersebut. Ilmu kewilayahan juga tidak hanya melihat apa yang terjadi secara ekonomi, tapi juga bagaimana ruang untuk digunakan, bagaimana wilayah itu dapat dirancang dan dikembangkan, serta bagaimana manusia berinteraksi di dalamnya. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, pemahaman terhadap kedua disiplin ilmu menjadi semakin penting. Wilayah tidak hanya dipandang sebagai lokasi yang pasif dari aktivitas ekonomi, tetapi sebagai entitas aktif yang dapat dirancang, dikembangkan, serta dikelola secara strategis. Oleh karena itu, integrasi antara kedua ilmu ini merupakan fondasi utama dalam merancang pembangunan wilayah yang berbasis potensi lokal, berkeadilan spasial, dan berkelanjutan secara sosial lingkungan.
Kemudian untuk topik selanjutnya yaitu tentang teori lokasi. Terdapat yang pertama adalah teori klasik. Jadi teori klasik ini hanya berfokus terhadap bagaimana suatu wilayah dapat tumbuh berkembang beserta faktor-faktornya yang seperti tumbuhan penduduk, modal, dan sumber daya alam yang berperan dalam pengembangan tersebut. Kemudian yang kedua, teori klasik dikembangkan lagi menjadi teori aglomerasi dengan memberikan penekanan yang lebih pada manfaat ekonomi dari kedekatan ekonomi geografis antar pelaku usaha itu sendiri. Dalam teori ini, konsentrasi industri atau kegiatan ekonomi di suatu lokasi tertentu dapat menciptakan efisiensi eksternal. Kemudian yang ketiga, teori klaster yaitu memperkaya konsep aglomerasi dengan menekankan pada jejaring antar pelaku ekonomi yang saling melengkapi dan bersaing dalam suatu wilayah geografis tertentu. Kemudian yang keempat, teori urbanisasi. Dengan dinamika modern, teori urbanisasi ini muncul sebagai respon terhadap perpindahan aktivitas ekonomi dan penduduk dari wilayah yang rural ke wilayah urban. Urbanisasi ini juga tidak hanya berdampak pada pertumbuhan kota, tetapi juga menciptakan wilayah-wilayah metropolitan yang menjadi pusat gravitasi ekonomi. Dari keempat teori tersebut, yaitu teori klasik, aglomerasi, klaster, dan teori urbanisasi secara berurutan mencerminkan perkembangan pemikiran dalam memahami dinamika ruang ekonomi. Dari pendekatan yang hanya berbasis efisiensi lokasi hingga pada pemikiran modern yang menekankan jejaring, inovasi, serta tata kelola urban. Seluruh teori tersebut memberikan landasan yang penting dalam menyusun suatu strategi pembangunan wilayah yang responsif terhadap tantangan dan peluang masa kini. Kemudian yang ketiga, tentang alat analisis dalam ekonomi wilayah, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang konsep growth pole. Jadi growth pole adalah suatu wilayah yang merupakan kawasan industri atau pusat urban yang memiliki sektor unggulan atau leading sectors yang berkembang pesat. Pertumbuhan dari pusat ini kemudian akan memancarkan banyak efek ke wilayah sekitarnya melalui mekanisme trickle down, seperti penyediaan lapangan kerja, peningkatan permintaan, serta pembangunan infrastruktur. Secara keseluruhan, growth pole sendiri memiliki tiga karakteristik utama. Yang pertama, growth pole sebagai wilayah homogen atau ruang homogen, yaitu seluruh kegiatan ekonomi di kutub pertumbuhan menikmati manfaat dan kendala sosial ekonomi, politik, dan lingkungan yang serupa. Kemudian, growth pole juga dibatasi dengan dan diatur oleh rencana ekonomi, yang berarti bahwa kegiatan di wilayah ini telah dirancang dan diorganisasikan untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan tertentu. Kemudian medan gaya dari growth pole sendiri memancarkan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal berarti bahwa manfaat kegiatan ekonomi dan layanan di wilayah tersebut diharapkan dapat menyebar ke wilayah di sekitarnya. Setelah itu ada gaya sentripetal bahwa wilayah tersebut akan menarik pasokan bahan baku dan produk primer dari daerah di sekitarnya. Dengan kata lain, wilayah growth pole adalah wilayah yang menjadi tempat berbagai kegiatan ekonomi, baik itu industri dan jasa yang beroperasi dalam skala besar akibat adanya eksternalisasi ekonomi dan orang-orang dari wilayah sekitarnya akan datang untuk melakukan berbagai transaksi ataupun aktivitas ekonomi. Kemudian terdapat beberapa dampak positif dari growth pole, yaitu mempercepat pembangunan ekonomi, efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian dampak negatifnya dapat terjadi ketimpangan antar wilayah dan urbanisasi yang berlebihan dan memberikan tekanan kepada kota-kota besar. Kemudian ada alat analisis dalam ekonomi wilayah. Yang pertama, ada autokorelasi spasial. Definisi sederhana dari autokorelasi spasial adalah keterkaitan antar wilayah, yang artinya nilai suatu observasi bergantung pada nilai observasi di wilayah sekitar. Analisis ini penting dalam konteks growth pole karena dapat menunjukkan apakah benar benar pertumbuhan itu menyebar ke wilayah sekitar atau justru terjadi polarisasi. Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung autokorelasi spasial adalah Moran's-E. Kemudian ada keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif, yaitu wilayah dapat tumbuh menjadi pusat pertumbuhan apabila memiliki keunggulan komparatif, yaitu kemampuan suatu wilayah untuk memproduksi barang atau jasa yang tertentu dengan efisiensi relatif yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Kemudian ada location quotient atau LQ. LQ ini biasanya digunakan untuk menghitung atau menentukan sektor-sektor basis maupun non-basis dari suatu wilayah. Bila nilai LQ suatu sektor lebih besar dari satu, maka sektor tersebut akan dianggap sebagai sektor basis atau sektor yang berorientasi ekspor dan menjadi mesin utama dalam pertumbuhan wilayah tersebut. Kemudian yang keempat adalah analisis shift set. Analisis shift set digunakan untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan suatu sektor di wilayah tertentu.
yang disebabkan oleh faktor nasional, struktur sektoral, ataupun keunggulan kompetitif dari produk atau sektor lokal tersebut. Kemudian berikut adalah beberapa rumus. Yang pertama ada rumus autokorelasi spasial yang biasa digunakan adalah dengan indeks Morans I. Kemudian ada rumus location quotient dan juga rumus Shipstead. Dengan memadukan teori Grothpool dan alat analisis seperti autokorelasi spasial, keunggulan komparatif, Elki, dan Shipstead, penyusun memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai bagaimana suatu wilayah dapat tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya berdasarkan letak dan akses, tetapi juga dari kekuatan struktural sektor ekonominya, jejaring spasial antar wilayah, dan kemampuan internal dalam menciptakan nilai-nilai tambah. Pendekatan terpadu ini sangat penting dalam merancang strategi ini pembangunan wilayah yang tidak hanya menumbuhkan pusat ekonomi baru, tetapi juga menyebarkan manfaatnya secara merata ke seluruh kawasan. Keempat adalah teori basis ekonomi dan konsep kegiatan ekonomi. Yang pertama ada kegiatan basis yang merupakan kegiatan ekonomi yang menyediakan barang atau jasa untuk dikonsumsi oleh pihak di luar wilayah tersebut atau ekspor. Contohnya industri ekspor, pariwisata internasional, atau institusi pendidikan tinggi yang menarik mahasiswa dari luar daerah. Kegiatan basis inilah yang menjadi mesin utama sebagai penghasil pendapatan di suatu wilayah. Kemudian ada kegiatan non-basis. Kegiatan ini hanya melayani kebutuhan internal masyarakat di wilayah itu sendiri, seperti toko kelontong, salon, rumah makan lokal, dan layanan publik seperti sekolah dasar atau puskesmas. Kegiatan ini akan tumbuh seiring peningkatan pendapatan dari permintaan dan kegiatan basis. Salah satu kekuatan teori basis ekonomi terletak pada konsep pengganda atau multiplier. Ketika sektor basis mengalami pertumbuhan, misalnya pabrik baru berdiri akan menyerap banyak tenaga kerja. Pendapatan dari yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut akan dibelanjakan dalam wilayahnya itu sendiri, sehingga dapat mendorong pertumbuhan juga tumbuhan terhadap sektor non basisnya juga. Hal tersebut akan menciptakan efek berantai terhadap ekonomi wilayah secara keseluruhan. Kemudian alat analisis kuantitatif yang umum digunakan untuk menghitung kegiatan basis ataupun kegiatan non-basis adalah LQ. Apabila nilai LQ lebih besar dari satu, maka sektor tersebut akan dianggap sektor basis karena nilai proporsinya akan lebih besar bila dibandingkan dengan wilayah acuan yang lebih tinggi seperti provinsi ataupun nasional. Teori dan konsep basis ekonomi menyediakan kerangka sederhana yang kuat dalam menjelaskan bagaimana suatu wilayah dapat tumbuh berkembang melalui kegiatan yang menghasilkan pendapatan secara eksternal. Melalui kegiatan basis, efek pengganda, serta identifikasi sektor unggulan, wilayah dapat merancang strategi pembangunan yang lebih fokus dan efektif. Apalagi dengan ditambahkan dengan model Taibot yang melengkapi beberapa pendekatan. Salah satunya adalah mobilitas penduduk dan kualitas pelayanan publik akan turut mempengaruhi daya saing dari suatu wilayah tersebut. Oleh karena itu, penguatan sektor basis harus diimbangi dengan pengelolaan wilayah yang responsif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Baik, untuk reflective review, mungkin saya cukupkan. Kemudian selanjutnya adalah tentang review video. Bagaimana, di mana saya eh, akan mereview webinar tentang kebijakan, implementasi, dan manfaat kawasan ekonomi khusus sebagai strategi akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Link ini dikeluarkan oleh Kemenq pada tahun 2021. Sedangkan daftar pembicara atau key person dari webinar ini yang pertama ada Bapak Erlangga Hartanto selaku Menteri Perekonomian yang menjadi keynote speech, koordinator Bapak. Kemudian kedua Bapak Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi yang bertugas menyampaikan opening remarks, Ibu Sri Mulyani Indarwati selaku Menq yang juga menyampaikan opening remarks-nya, kemudian Bapak Askolani, Direktur Jenderal Bea Cukai, yang kemudian diwakili oleh Bapak Untung Basuki sebagai narasumber, Bapak Iqmal Lukman dari Kementerian Investasi yang juga diwakili oleh Bapak Riki Kusmayadi sebagai narasumber, kemudian Bapak M. Agus Rofiudin sebagai Kepala Lembaga Nasional Single Window atau NSW sebagai narasumber. Kemudian Bapak Ellen Setiadi, staf ahli bidang regulasi, penegakan hukum, dan ketahanan ekonomi Kemenko Perekonomian sebagai narasumber. Kemudian acara ini akan dipimpin oleh moderator yaitu Bapak Rahmat Solik selaku Direktur Teknologi Informasi Lembaga NSW dan Ibu Riza Febrianti selaku MC. Baik, lanjut untuk yang pertama adalah Bapak Erlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan pentingnya investasi dalam pembangunan KEK dengan adanya realisasi yang meningkat, ciptakan lapangan
realisasi investasi yang meningkat, penciptaan lapangan kerja yang signifikan, serta adanya kemajuan industri yang berbasis ekspor diharapkan dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Kemudian, pemerintah akan terus mendorong pengembangan industri melalui KEK untuk dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas di berbagai sektor, terutama sektor yang berbasis ekspor. Hal ini mencakup otomatisasi dan inovasi dalam industri. Hal tersebut sangat penting untuk dapat meningkatkan daya saing nasional. Pemerintah juga berfokus pada sektor informasi dan teknologi keuangan, pendidikan, serta kesehatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dilakukan dengan melakukan pengembangan KEK. Kemudian dibutuhkan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena sangat penting dalam mendukung keberhasilan operasional dari KEK itu sendiri, dengan mencakup komitmen yang dapat mendukung iklim investasi. Beliau juga berharap dengan dibangunnya sistem aplikasi terintegrasi NSW yang di bawah Kementerian Keuangan, segala bentuk proses perizinan badan usaha menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Kemudian Bapak Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa investasi merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, KEK diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam menarik investor untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca COVID. Hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan kontribusi investasi baik itu domestik maupun asing. Dan pentingnya proses perizinan dengan aplikasi NSW yang mudah agar dapat menarik minat investor dalam pembangunan KEK. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah proses investasi di Indonesia serta sebagai strategi terbaik dalam memulihkan dan meningkatkan ekonomi nasional. Kemudian Ibu Sri Mulyani menyampaikan UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam perizinan serta deregulasi juga penting untuk meningkatkan banyak investasi. Ini penting untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di level global. Investasi di KEK juga harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor baru supaya dapat menciptakan alternatif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, KEK di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya tarik investasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Hal ini diharapkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Penerapan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional juga akan sangat mendukung efisiensi dalam proses ekspor dan impor. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing dari KEK itu sendiri. Salah satu strategi dalam menarik investor yaitu dengan pemberian fasilitas dan insentif kepada investor di KEK, termasuk pengurangan pajak dan pembebasan bea masuk. Hal tersebut diharapkan dapat menarik investasi, baik investasi domestik ataupun global atau asing. KEK diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja dengan kualitas dan produktivitas yang baik, karena penting untuk mendukung pemulihan ekonomi di seluruh Indonesia. Kemudian Bapak Ewan Setiadi menyampaikan materi yang berjudul Kebijakan Umum dan Langkah Strategis Pengembangan KEK melalui perubahan UU nomor 39 tahun 2009 menjadi UU 11 tahun 2020 yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi dalam peraturan atau UU sebelumnya. Hambatan dalam pelaksanaan KEK disebabkan oleh banyaknya regulasi yang tidak terintegrasi dengan baik, yang dapat berdampak pada efektivitas pengembangan kawasan ekonomi khusus itu sendiri. Selain proses perubahan UU tersebut, dukungan dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan pengembangan KEK. Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menjadi kunci dalam mencapai target tersebut. KEK akan memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional dan mendorong investasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menyampaikan beberapa arah pengembangan KEK ke depan, seperti meningkatkan ekspor dan substitusi impor, mempercepat terwujudnya industri 4.0, pengembangan wilayah yang masih belum berkembang, mempercepat pengembangan sektor jasa atau tersier, serta memperbaiki neraca perdagangan. Kemudian Bapak Untung Basuki menyampaikan PP nomor 40 tahun 2021 tentang penyelenggaraan KEK, bahwa akses terhadap ekonomi nasional memerlukan penguatan di berbagai sektor, seperti contohnya perizinan dan pengawasan kepabeanan. Hal ini penting untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja yang efektif. Selain itu, salah satu isi dari PP tersebut adalah proses layanan perizinan usaha yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi agar dapat mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi. Selain itu, tentang strategi pengawasan kepabeanan yang lebih baik di KEK bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pergerakan barang. Ini juga akan mengurangi potensi penyelundupan dan kebocoran pajak.
Konsep New KEK memberikan pendekatan baru dalam pengembangan KEK, termasuk di dalamnya adalah integrasi sistem yang dapat mempermudah proses administrasi dan pengawasan. Salah satu strategi dari pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak untuk menarik investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja untuk memulihkan ekonomi nasional. Selain itu, pentingnya fasilitas pembebasan biaya masuk untuk pelaku usaha bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi yang merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung sektor ekonomi pengembangan atau pemulihan ekonomi nasional. Kemudian, Bapak Riki Kusmayadi menyampaikan beberapa data terbaru yang menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa menandakan ada meningkat, yang menandakan adanya pemerataan dalam pengembangan ekonomi. Beberapa strategi promosi yang proaktif dan lebih terfokus berbasis sektor pada para investor, termasuk memfasilitasi proses perizinan dalam mendukung investor hingga sampai ke tahap produksi. Realisasi investasi di Indonesia sendiri telah mencapai 73% dengan fokusnya pada sektor-sektor prioritas seperti industri ekspor, infrastruktur, pertambangan, dan energi terbarukan. Selain itu, investasi juga dilakukan terhadap skala kecil. Dalam hal ini untuk meningkatkan skala usaha dari UMKM lokal. UU Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dalam proses melakukan usaha dan memperbaiki iklim investasi, termasuk pengurangan regulasi yang masih banyak tumpang tindih. Dalam UU Cipta Kerja terdapat penyesuaian terhadap perizinan usaha berbasis resiko. Hal tersebut akan dianggap penting karena penyesuaian tersebut memiliki tujuan dalam menyederhanakan proses izin bagi para investor. Selanjutnya, Bapak M. Agus Rofiudin menyampaikan sistem elektronik NSW yang diterapkan di seluruh Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam mendukung agenda pengembangan ekonomi serta inovasi. UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam hal regulasi dan prosedur yang berkaitan dengan investasi. Salah satunya adalah dengan penggunaan sistem NSW, sistem aplikasi yang terintegrasi secara nasional akan mempermudah proses pengajuan izin badan usaha yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bagi para pelaku usaha. Sistem ini juga akan diterapkan di KEK dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar. Sistem ini memungkinkan untuk dapat dipantau secara real time oleh pegawai bea cukai dan pajak agar dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengawasannya. Baik, kesimpulan dari hasil review video yang telah dilakukan. Ya, ada beberapa manfaat utama dan dari KEK itu sendiri. Yang pertama, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, kemudahan perizinan, penguatan infrastruktur, serta KEK itu dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan insentif dan fasilitas khusus yang dapat menarik pelaku atau badan usaha. Kemudian, sistem National Single Window atau NSW akan membantu pelaku usaha dengan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, ekspor impor, dan dokumen kepabeanan. Melalui NSW, pelaku usaha dapat mengajukan semua izin yang diperlukan secara terintegrasi dan online dalam satu platform. Untuk mengurangi waktu dan biaya, meningkatkan efisiensi, transparansi dalam proses perizinan lintas instansi, serta kemudahan dalam berbisnis di Indonesia. Tantangan utama dalam implementasi kawasan KEK meliputi adanya regulasi yang kompleks, koordinasi antar lembaga yang terlalu banyak, lalu adanya investasi terhadap infrastruktur yang masih kurang memadai, lalu kurangnya tenaga kerja terampil, lalu implementasi sistem digital yang masih belum maksimal, kemudian adanya ketidakpastian pasar dan pembiayaan yang memadai, kemudian kurangnya komitmen dari semua pihak agar keberhasilan KEK dapat terwujud secara berkelanjutan. Kemudian beberapa solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi beberapa tantangan di atas, yaitu diperlukan adanya reformasi regulasi untuk penyederhanaan dan harmonisasi regulasi untuk memudahkan proses perizinan, yang kemudian diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, antar pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui forum koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Kemudian dibutuhkan pengembangan infrastruktur, yang dibutuhkan adalah investasi dari pemerintah atau swasta dalam membangun fasilitas-fasilitas dasar seperti pelabuhan, jalan, ataupun fasilitas industri. Kemudian dibutuhkan pelatihan dan pengembangan SDM agar tenaga kerja dapat sesuai kebutuhan dengan di industri di KEK itu sendiri. Kemudian dibutuhkan pengembangan dan sosialisasi sistem digital terintegrasi yang termasuk NSW untuk memudahkan pengajuan izin dan dokumen. Lalu dibutuhkan juga
kemudahan dalam akses pembiayaan seperti kemudahan akses kredit dan insentif fiskal untuk mendukung investasi di KEK. Kemudian memberikan insentif fiskal dan non fiskal serta layanan one-stop service dalam rangka menarik investor. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari reflective review dan review video yang telah saya sampaikan. Demikian sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.